Oke teman-teman, sorry saya baru bisa bikin video ya jam 7.19 waktu Indonesia Barat. Malam ini akan tayang, saya usahakan ya teman-teman. Nah, seminggu lalu market cukup lesu ya untuk trader yang lebih concern ke market di time frame yang besar ya teman-teman. Cukup lesu, buat saya pun saya anggap lesu ya. Nah, kelihatan dari US Index ya yang geraknya ini naik teman-teman. Tapi 4 jamnya aja range-nya kayak gini gini aja. Ya, Anda lihat nih, ya pergerakannya begini aja. Ini kan saya hapus dulu. Ya, lalu Anda lihat di sebelah sini. Waktu dia turun kan luar biasa nih, turunnya teman-teman. Ini naiknya pelan sekali. Nah, itu pun kejadian pada gold. Nggak cuman dari US Index. US Index pun turun ya, teman-teman. Downtrend ini ya satu, saya coba pindah ke empat. Pergerakannya kecil-kecil ya, teman-teman. Berbeda dengan yang ada pergerakan di sini ya. Cukup berbeda dengan di sini, ini compressed ya. Hampir semua supply harus disentuh dulu. Nah, kita bicara kenapa dan sebabnya apa sih? Kemarin saya sempat baca news ya, 17 Agustus jam setengah 6 sore dari seputar Forex, dari TradingView sumbernya. Para peserta rapat FOMC umumnya mencatat adanya tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai efek kumulatif terhadap perekonomian dan pengetatan kebijakan moneter sebelumnya. Demikian dipaparkan dalam notulen tersebut. Ya teman-teman. Jadi eh, mereka menganggap ini ekonomi sedang nggak pasti, ya teman-teman, tentang kebijakan yang akan dibuat. Yang mungkin minggu lalu, kalau orang-orang konsentrasi kepada FOMC, ya teman-teman. Tetapi alhasil FOMC sepertinya tidak sesuai ekspektasi. Ya, yang waktu itu keluar di hari Kamis. FOMC meeting minute, ya jam 1 hari Kamis. Sedangkan minggu depan, news untuk US dollar sendiri hanya ada pada Rabu, ya, flash manufacturing, unemployment hari Kamis, Jumatnya consumer sentiment. Nah, karena si Fed sendiri belum bisa memutuskan mau ngapain, suku bunga naik atau turun atau steady, jadi kemungkinan market responnya masih slow. Jadi baiknya kita juga ikut slow dulu aja teman-teman, nggak usah keburu-buru. Nah, di sini kemarin saya gambarkan bahwa US Index saya nunggu break atas dulu, baru dia kembali ke demand, and then kita buy. Nah, kondisi ini bahwa supply ini diberitahu bahwa supply ini sudah pecah ya teman. Ya teman-teman ya. Si supply ini sudah break di sini. Di mana? Supply harus rusak, ini sudah rusak. Ada candle close di atas. Harapan saya minggu depan ini akan dihabisin, baru dia naik teman-teman. Jadi dia akan mengclearkan si trend line yang ada di sini. Ya, karena ini ada di dalam trend time frame yang lebih kecil. Oke, jatuh dulu ke bawah baru dia naik ke atas. Karena kalau dilihat secara daily, berarti target berikutnya ada di ini, 104,23. 104,23 teman-teman. Ya, jadi supply harus rusak, sudah rusak di sini. Apakah dia akan next ke 104,23? Ini gambaran daily-nya. Kalau weekly-nya sih belum belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan ya. Karena hijau-hijau-hijau terus, ya, hijau-hijau-hijau terus. Mungkin dia akan bikin ekor ke bawah.
dengan ambil zona demand ini teman-teman. Ambil zona demand ini, bikin ekor dulu ke bawah, baru dia up lagi ke atas. Nah, ini demandnya yang lebih jelas, lebih kelihatan. Nah, kalau saya ukur teman-teman, dari low ini, yang di break sampai ke atas ini area demand ini ada di area 61%. Jadi sepertinya ini cukup menjadi area yang bisa bagus untuk ditunggu ya teman-teman. 61% di sini. Oke, area pantaunya ini aja, agak dalam dikit. Yang 102,20. Oke, jadi proyeksinya adalah si US Index akan turun untuk naik lagi di minggu depan. Semoga aja bisa. Kalau nggak bisa, teman-teman ya, kita kecilin time frame dong. Ya, kita kecilin time frame di sini H1-nya. Nah, Anda lihat, ini higher high di break. Ini Vipo-nya saya hapus dulu. Ya, ini higher high lagi di break, cuman ini breaknya kurang bagus. Pikiran saya adalah H1-nya ini harus keluar lagi ke atas, teman-teman. Baru ambil ini untuk naik lagi. Ya, kalau ternyata dia masih higher high lagi. Jadi di sini saya tunggu si higher high muncul. Ya, teman-teman. Wait for higher high. Zona demand-nya sepertinya ini. Di shadow ini, teman-teman. Oke. Saya ganti ke demand. Ya, higher high dulu baru buy. Nggak higher high, nggak buy. Ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk indeks US. H4-nya turun dulu ke bawah, baru naik. Kalau H1-nya break higher high, kita langsung bisa cari entry-nya di mana. Lalu kalau ini gold, gold kemarin proyeksinya saya akan sell di area 1927 teman-teman. Tapi sayangnya ini nggak sampai, sayangnya dia nggak sampai. Ya, sayangnya dia nggak sampai ke sini. Akhirnya saya ngerti waktu itu ada break lalu lo ke bawah, saya ambil di sini teman-teman. Saya turun. Cuman ini bukan di akun yang utama, karena saya ambil di akun yang kecil aja. Ya karena yang area tunggu saya sebenarnya adalah sini. Nah, saya akan hapus dulu si gold ini gambarnya. Oke, saya hapus dulu ya. Thread. Nah, di sini kan nggak ada penolakan juga teman-teman. Ini masih downtrend ya. Berarti seperti video saya yang lalu bahwa bisa saja si gold ini terjadi skenario yang dia mau ke bawah teman-teman. Kalau yang minggu lalu saya bilang akan begini, begini, begini. Nah ini mungkin akan terjadi yang ini. Karena skenario yang satunya adalah ini begini, 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 begini kan. Sideways. Tapi sepertinya udah nggak mau sideways teman-teman. Ini yang akan terjadi. Ya, ini yang akan terjadi. Oke, penolakan pun nggak ada di area demand ini. Bablas terus ke bawah. Nah ini saya hapus. Juga saya hapus. Nah, at least teman-teman juga ngerti bahwa low ini yang memproteksi weekly ya atau daily, bolehlah dua-duanya disebutkan, yang memproteksi weekly atau daily. Jadi next movement dia bakal turun ke area demand ini menurut pandangan saya. Ya teman-teman, dia akan turun ke demand yang berikutnya.
Nah, bagaimana dengan kondisi detailnya teman-teman? Nah, kita lihat. Oke. Berarti kan kalau detailnya begini dia. Low, high, lower low ini dan ada body close. Cuman yang jadi masalah, demand ini belum berhasil di break supportnya di sini. Ya masih ekor aja. Masih ekor aja dicucuk dia naik. Ya teman-teman. Lalu supply daily, kalau saya lihat ini ada di sini ada supply 1920 itu ya teman-teman. Oke, supply daily. Lalu ini supply juga daily. Nah, kalau kita lihat ini sudah disentuh semua, ya. Ini apakah masih seger? Nah, kita akan cek lagi di time frame berikutnya nanti. Nah, kelihatan ya. Kalau menurut H4, ini sudah unfresh teman-teman. Yang masih fresh yang ini. Ini juga unfresh semua ya. Oke, ini juga sudah unfresh karena dicucuk di sini. Ini juga sama unfresh ya. Nah, ini yang terjadi. But teman-teman juga harus melihat bahwa dalam satu gerakan daily yang meluncur ke bawah tadi kelihatannya seperti itu. Dia empatnya ini bergelombang. Ya, dari sinilah. Nah, oke. Low, lower, high, lower, high, lower, high. Berarti belum ada tanda-tanda penguatan untuk si gold, teman-teman. Jadi untuk saya, besok, minggu depan ya, teman-teman ya. Harapan saya sih dia bisa lower low lagi. Ya, market move-nya bisa lower low lagi. And then pullback. Pullbacknya ke sini tapi. Gambaran saya di sini. Ya, teman-teman ya. Di area ini. Baru dia lanjut lagi ke bawah. Nah, price-nya kita cek ya, teman-teman. Oh, ini untuk H1, plan-nya H1. Oke, teman-teman. Untuk plan-nya sih H1. But, jika ini broken, naik, 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 dan broken, ya, harapannya dia akan kembali lagi ke sini untuk lanjut. Karena zona ini akan jadi calon demand nanti ya, kalau dia berhasil higher high. Ini jadi calon demand kalau dia berhasil higher high. Oke, berarti secara weekly di H4, H4 aja deh yang kelihatan jelas. Ini akan ada pembalikan dulu. Ini akan ada pembalikan dulu. Ya, pembalikan sampai mana mungkin maksimal ini, baru level berikutnya ini. Ya, jadi dia satunya boleh kita sell dulu. Ya, entah ada lower low atau enggak, kita boleh sell dulu di supply yang ini 1899 ya. Karena ini sudah ada break dulu. Yes. Sell. Targetnya dia ke bawah lagi. But kalau ini higher high dan break ke atas, ya kita ikutin aja apa yang market mau. Ya teman-teman. Kita akan cari apa namanya higher high sebagai signal. Kita cari pullbacknya untuk kita tentukan di mana kita akan buy. Setelah si supply itu broken teman-teman.
Oke, oke. Ya, jadi kenapa market lesu ya? Karena mungkin market sedang nggak pasti bahwa secara apa namanya ya, news atau fundamental marketnya belum jelas, belum ada arahan dari kebijakan The Fed mau ngapain. Jadi masih waiting for signal ya. If Anda mau ikut downtrend, sudah sangat jelas di mana Anda harus ambil posisi sell ya. Jadi kita tunggu gold untuk besok minggu depan apakah dia break supply atau menahan di supply, dan untuk indeks US saya tunggu di demand after ada si higher high untuk S1-nya. But kalau nggak ada higher high dan dia turun, saya akan tunggu di demand yang di H4 teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi insight untuk teman-teman ke depan. Ya, terima kasih. See you and God bless teman-teman.